Luar biasa nih. Udah ganti set aja nih, baru berapa episode. Kayaknya bintang tamunya akan membuat view jadi berjumbo-jumbo ya. Wah gila sih nih. Aku jadi nostalgia nih. Ini kantin sekolah ya? Iya, Sekolah siapa? sekolahan yang punya Erlangga. Oh iya. Bintang tamunya ini. Iya. Luar biasa Ben. Cerita SMA takkan pernah lupa. Ayo kita bahas hanya di Nostalgia. Gila lu, waktu SMA. Sekarang enggak dong. Nostalgia. Halo bos, main golf ya? Gaya banget, main golf lu kayak koruptor tambang lu. Kerjanya main golf. Kak Berliana, thank you banget nih sudah menyempatkan waktu nih. Terima kasih. Sorry ya, tadi agak kurang sopan emang dia. Kenapa jadi kasir sih cita-citanya? Ih bagus tuh. intinya. Kenapa jadi kasir? Gak tahu, seru aja gitu, kayak tek 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 teret gitu. Tek 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 teret gitu. Oh. Kayak seru aja gitu waktu kecil. Waktu kecil, tapi juga dulu gua waktu kecil cita-cita gua jadi kenek tau. Iya kan, banyak uangnya. Iya itu karena salah satu aku dikasih-kasih. juga. Iya. Jadi kasir juga gitu karena banyak uangnya aku pikir. Iya nggak effort. Iya. Sekarang adik gue yang kecil tuh cita-citanya jadi tukang parkir. Oh Ya, iya. karena cuman yaop dikasih duit. Tapi emang kalau waktu kecil memang absurd ya cita-cita Iya. ya. Tapi kepikiran nggak Apa Kak tuh? Berli ini bisa sampai di titik sekarang dengan follower 3,7 juta. Salah satu follower tertinggi nomor 1 di Timur Leste. Karena nggak ada selebgram Timur Leste ya kan. Paling coba berapa followernya? Kalau di Indonesia nggak tahu peringkat berapa. Ada nyangka nggak bisa sampai di tahap jadi Berliana Lovelang sekarang? Oh enggak sih, nggak nyangka, nggak pernah bercita-cita juga. Bahkan waktu itu tuh nggak tahu apa sih selebgram, apa sih ini gitu. Aku nggak pernah ngebayangin itu sih. Yang aku tahu selebgram waktu itu kayak enaknya dapat barang-barang gratis Iya. gitu. Itu zaman dulu ya. Mm-mm. Tapi ya jalannya Tuhan ya. Benar-benar. Karena sekarang Tuhan kita sama kan? Iya Tuhannya udah sama sekarang. Karena kan kalau misalnya kita ngetik Berliana Novel, langsung kan Berliana Novel agama, Berliana Novel mualaf, Berliana Novel sahadat gitu. Apa yang menyebabkan kakak mau login? Wah berat sekali nih Berat ya? pertanyaannya. Ya udah nanti VN aja ya. kalau berat. Vian aja ya. Nanti. Apa ya? Salah satunya ya ternyata lebih generalnya lebih percaya dan yakin ke Muslim. Oke. Itu sih yang penasaran sih, karena kalau di googling kan biodata yang paling pertama kan, karena netizen kita paling kepo sedunia yang Iya, fana ini. Ya kan? agama pasti ya. Agama nomor 1 gitu. Cuman gue Kalau juga kamu terakhir nggak punya agama ya? terakhir nyembah kaleng kerupuk. Oh iya, pantes agak ngembang ya. emang melempem. Ya baru kali ini gue di roasting narasumber ya. Tapi gue senang banget sih bisa ketemu gitu, karena kan tadinya cuman follow pakai second account, akhirnya sekarang bisa ketemu. Nah, kalau misalnya ngelihat-lihat profilnya Kak Berliana nih ya, waktu zaman sekolah tuh termasuk yang populer nggak sih orangnya? Enggak sih, dulu malah tuh dimusuhin aku. Ada yang mau memusuhi wanita secantik ini? Aduh. Kenapa dulu dimusuhin waktu zaman sekolah? Kan aku sekolah di Bogor ya. Aku nggak tahu sekarang ya, mungkin kalau dulu itu looks aku tuh Chinese banget. Oh, Nah China. sekolahnya itu sekolah di tempat yang banyaknya pribumi, jadi kayak dikucilin lah. Oh, bertindak rasis. Ya Oh, dulu sekarang aku nggak tahu. Emang dibulinya apa? Pulang sono ke Cina. Apa yang dibulinya? Lebih ke ya dipanggil gitulah. Cokin. Iya. Kok kamu ngerasa kok kamu lah ya? Udah mulai aku kamu nih. Aduh. Ya, gua aku kamu sama bini gua doang kan. Aduh, takutnya kan di DM nih gua sama bini gua. Soalnya WhatsApp udah gua blok. Berarti yang kedua nih. Yang kedua. Berarti Kak Berli ini ngerasa terhina lah dibilang-bilang begitu. Ngerasa Minder ya? Iya, sampai akhirnya ke bawah sampai sekarang gue tuh pengen banget kulit gue tuh tan. Kulit teh. Tan.
10, 10. coklat. Oh, coklat. Oh, sorry, Iya. sorry. Vocabulary saya di. Iya. Kulitnya pengennya coklat. Iya, Oh. seneng banget. Bahkan dulu gue tuh pernah disuntik tanning. Oh iya. Yes. Orang tuh pengen putih loh. Tan itu cantik loh. Enggak, buat aku ya. Iya. Seksi gitu. Ah, kayak Latin gitu ya. Iya, aku suka Ah. banget lagi cowok Latin. Kam. Oh. Kirain tuh kalau misalnya tampilan kayak Kak Berli gini jadi playgirl di sekolah, banyak yang sukain. Banyak sih. Banyak, kan? Mungkin jadinya jadinya Nggak itu ngebantah. dimusuhin sama beberapa geng cewek-cewek. Oh, iri. Iya, mungkin gitu. Emang sebanyak itu yang suka zaman sekolah? Lumayan sih. Lumayan. Lumayan dia kan kita nggak tahu ya. Iya. Lumayan. Ada berapa ratus? Jangan terus. Berapa ribu? Tapi zaman waktu SMP itu aku culun banget loh. Culunnya? Aku kan udah minus, itu udah dari lahir ya. Minus apa yang minus nih? Otak. Oh. Mata. Mata minus. Jadi lo kebayang nggak, gue tuh pakai kacamata, abis itu pakai tali karena suka hilang. Oh. Abis itu bajunya gombrong, rok juga gede banget, pakai sepatu sport. Kayak gitulah. Sedangkan di lingkungan sekolah aku itu dia pada pakai baju ketat, abis itu udah yang bedakan segala macem. Nah aku tuh nggak dididik kayak gitu sama nyokap. Jadinya beda tuh. Nah itu juga waktu itu dimusuhin. Oh. Karena cupu gitu. Anjing, gila rasis banget. Cece katanya. Rasis banget. Cici bukan cupu katanya. Rasis banget. Rasis banget. Terus? Iya benar. Nah sampai akhirnya kelas 3 itu aku kesel, jadi ngerubah semuanya. Aku ngecilin baju, abis itu rambut. Nah nyokap tuh dulu karena aku anak tunggal kali ya, dia rambut tuh dikepang-kepang kecil-kecil segala macem gitu loh. Ini SMP loh, jadi masih diperlakukan kayak anak SD mungkin ya. Pita-pita di sini gitu. Yang satu-satu itu? Iya. Aduh, kayak Bio Paulin anjir. Dan nggak pernah diurai rambutnya. Oh, selalu digituin? Selalu dikuncir karena menurut nyokap kalau rambut diurai itu ganggu nulis, ngelihat segala macem lah. Tapi kan emang kalau kayak gitu jadinya konyol ya. Nggak protes emang sama orang tua? Nggak bisa waktu itu. Nah akhirnya protes itu kelas 3 langsung berubah tuh, rambut diurai. Terus baju udah mulai agak ngepas ngepas, dikit. ngetrit. Nah disitulah makin dimusuhin ternyata. Wah, kenapa? Kan udah ngikutin gayanya mereka, kok jadi dimusuhin? Iya, jadinya dimusuhin karena ada kakak kelas, apa ya nyebutnya kalau waktu Kakak itu angkatan. kakak angkatan, tapi yang paling ganteng menurut mereka. Ah. Nah itu ngejar aku, jadinya dimusuhin. Oh, tapi kakaknya suka nggak sama dia ganteng? Dia kan primadona ibaratnya ya di situ ya. Aku enggak, karena Nggak aku suka? nggak mikirin itu. Aku Nggak mikirin pacar-pacaran zaman sekolah. Enggak. Kan lumayan kalau pulang sekolah bisa nggak pakai ongkos. Nah itu. Kalau gue jadi cewek gitu tau. Iya bener, lumayan loh naik T12 waktu itu. Naik T12 tuh gue 7.000. Kalau misalnya jadi cewek punya pacar nih, kan bisa tuh naik Saeb. Ya, yang naik motornya begini nih. Saeb apa sih? Satria F, ada Satria F. Wah, Saeb. sekolah kaya nih. Gak relate ya sama kita. Oh, kita beda nih kayaknya nih. Udah terus sampai SMA emang nggak Oh, pacar-pacaran. nggak pernah pacaran. Walaupun banyak yang nembak. Banyak. Tapi Yang enggak. paling absurd waktu ditembak, gue penasaran loh kalau sama cewek cakep ya. Dia tuh kalau ditembak, dia pikirannya apa sih kayak, wah Takut. gue cantik banget apa ya? Ada perasaan kayak gitu nggak sih? Enggak, takut diomelin nyokap sih kalau. Nah, aku diomelin, nggak di support ya? Enggak, Kita nggak boleh, harus belajar. Udah gitu diantar jemput juga, jadi nyokap itu nggak suka anak sekolah pakai seragam ke mall. Oh. Jadi gue tuh nggak pernah ke mall pakai seragam tuh nggak pernah, karena menurut nyokap gue itu nggak bagus gitu. Oh, Jadi nyokap untung, bener-bener ini banget. untung ngikutin orang tua ya. Iya ya. Iya, maksudnya Tapi aku nurut pernah gitu. bolos loh satu Ih, kali. keren. Ih, satu kali. Bangga satu Iya, kali. beneran. Satu kali bangga. Aku pernah ngerokok loh, 1 batang. Bangga. Kok bisa bolos? Waktu itu nyokap tuh lagi keluar daerah. Habis itu akhirnya aku sendiri ke sekolah. Terus aku bolos. Bolosnya tapi nggak ke mall karena nggak boleh menyokapkan. Jadi aku ke Curug. Anjir. Iya, aku ke Ke Curug. Curug.
tuh air terjun. Iya, kan di Bogor. Ya di Bogor banyak air terjun. Nah, aku ke Curug Nangka waktu itu. Oh Curug Nangka, yang tempat syuting Adem Sari. Iya. Iya Adem Sari di Curug Nangka. Coba aja tanya Pak Adem dah. di Curug Nangka sendirian. Enggak, sama teman Oh berdua. teman-teman itu punya temen. Iya punya, satu doang. Ya Allah, bolos cuma 1 kali, punya teman 1. Itu berarti bestinya lah ya. Iya. Siapa yang ngajakin ke Curug Nangka? Aku, karena aku belum pernah ke Curug waktu itu. Oh belum pernah. Ih kasihan banget ke Curug. Iya, nggak boleh. Terus? Aku tuh pengen banget kayak berkemah, kan study tour. Nah, itu nyokap tuh selalu bayar study tour. Selalu bayar study tour, tapi nggak pernah aku boleh study tour. Karena nggak dibolehin sama Kang Karena Deddy? itu nginep gitu. Oh, kirain nggak dibolehin Kang Deddy. Oh enggak, Kan nggak boleh wisuda ya. Iya. Wisuda, nggak boleh Sampai study di situ tour. gua baru nonton lagi. Nggak boleh, nanti kita dimaki-maki. Ada Kang Deddy Sulaiman, ada beda lagi. Ada RT. Oh, RT. RT gua. Oh, Gitu. jadi study tour tuh bayar tapi Bayar, tapi jadi study tour kan biasanya pagi banget ya. Nah, itu aku nggak dibangunin. oh sengaja biar Sengaja. telat. Ya kamu sih nggak bangun gitu. Ah. Jadi nggak pernah ikut study tour. Jadi nggak pernah. Aku tuh pengen banget kayak satu bus itu teman-teman semua gitu. Meskipun nggak ada yang nemenin aku sih ya, yang satu orang itu. Iya juga Tapi kayak ngelihat di TV tuh kayak seru ya. Iya gitu. buat kenangan gitu ya. Oh jadi bayar doang ya? Iya. Segitunya ya? Sedih banget ya. Apa sih yang bikin orang tua khawatir tuh sampai seprotektif itu ya? Apa karena anak tunggal kah? Ya mungkin ya anak tunggal udah gitu anak cewek. Jadi mungkin kalau misalnya di kemah takutnya anaknya gimana atau apa gitu. Takut kesurupan kayaknya deh. Kayaknya itu kesurupan. Soalnya kalau di kemah tuh banyak kesurupan massal gitu. Oh iya. Soalnya kalau misalnya kakak kesurupan kan nggak punya temen. Oh iya, nggak ada yang nemenin ya. Coba keluarin dari kemah ini dia. Bukan dikeluarin setan ya nanti. Karena mungkin gitu. Karena mungkin nggak punya temen. Tapi cerita nggak ke orang tua? Kalau di sekolah tuh nggak punya temen. Cerita. Iya, mama malah bilang kayak ya kan di sekolah bukan buat berteman, buat belajar. Oh iya gitu. Gila. Oh ya sudahlah gitu. Gila radikal juga ya. Emang buat tempat Parah belajar ya? sih, parah. Kenapa nggak di homeschoolingin? Kalau kayak gitu. Pernah minta, kamu pernah protes nggak? Lah, kan Bu supaya aku nih, Mama gue manggil Ibu salah. Berubah-ubah. Mama, ini supaya aku belajar seru harus berteman. Kekhawatirannya mungkin karena ini kali ya, anak cewek satu-satunya. Iya. Atau mungkin dulu ada anak tetangga. Kenapa? Anak tetangga yang pernah dapat perlakuan gak enak, jadinya takut anaknya kayak gitu. Iya mungkin ya, nggak tahu deh, aku nggak pernah nanya. Nanti mau di WhatsApp dulu nggak? Oh boleh. Kalau misalnya sama-sama Telkomsel bisa teleponan. Ada gratis 100 menit soalnya. Oh, paketan. Gitu. Bahkan apa sih belajar bersama itu nggak boleh. Kerja kelompok gitu nggak boleh? Nah itu kerja kelompok nggak boleh. Nggak boleh? Nggak boleh, kalau mau kerja kelompok harus di rumahku. Kalau nggak di rumahku nggak boleh. Pulang sekolah pulang. Oh. Nyokap tuh yang oke gitu banget. Iya. Sampai akhirnya aku ingat banget deh SMA itu kan kalau nggak salah ada PSJ apa ya? Yang senam. Penjaskes. Iya itu SKJ, lah ya. SKJ. Iya. SKJ. Itu kan harus grouping kan? Aku sampai nggak ada grupnya. Ya solo karir. Iya beneran. Saking nggak ada grupnya akhirnya bokap bayar. Bayar orang. Bayar Siswa. gurunya. Gimana ya? Bayar gurunya yang senam. Enggak, jadi aku nggak ikut itu ujian akhir kalau nggak Oh salah. bayar gurunya bayar nilai. Iya, karena aku Ay. nggak bisa ikut grupnya. Oh, Nggak karena- ada yang mau di grup aku. Tapi sedih ya. Tapi Iya, sedih nggak sih? kita mau Makanya. sedih kaya gimana ya? Kalau misalnya ngelihat gua lebih sedih kayaknya. Jadi guru apa olahraga itu dia tuh pas, nih kamu gimana sih nih gimana mau lulus nih kalau kayak gini? So aku diem aja, ya udah mau ini aja nggak mau dikasih nilai aja dia bilang gitu, tapi harus beli apa ya raket apa yang mereknya ini gitu. Wah mahal tuh pasti tuh. Aku nggak tahu deh, lupa aku namanya. Abis itu bisa nggak gitu.
Nah dulu itu aku pakai handphone itu E23. Ih, yang QWERTY ya? Yang QWERTY bukan sih? Enggak tahu aku yang enggak tapi Yang slide. no enggak yang kotak gitu, kotak Oh, yang kayak kotak ketupat. Iya. HP impian gua, Pak. HP gua Asia Hidayah. HP Asia Hidayah hilang diganti Asia ngoceh. Kasihnya juga sama gua ngoceh-ngoceh tuh. Kamu nih minta beliin HP mulu. Yang ketupat itu mau. Mau. Terus aku bilang oh ya udah ya. Terus aku langsung ngeluarin handphone, telepon bokap kan. Iya. Pas telepon bokap baru tuh gitu, terus gurunya bilang ya udahlah ini aja, ayahnya suruh ke sini aja. Gitu. Ternyata dia minta cash. Oknum ini Dia tuh parah banget oknum. sih. Akhirnya dikasih nilai. Nilainya sesuai Iya. dengan uang yang dikasih nggak? 90 loh. 900.000 berarti. Berarti ngasih 900.000. Karena pasti sesuai. Ya kan kalau ngasih gocap mah nggak lolos KKM nih dia nih. Iya bener. 900.000 feeling gua ya kayak 900.000 dah ngasihnya. Jadinya nggak usah ikut ini tuh, nggak usah ikut olahraga tuh. Enggak. Kalau kayak gitu mah, gua kalau jadi lu gak nyuruh. Pak coba nih guru matematika samperin. Guru bahasa samperin. Baharinya satu-satu dah boncos dah. Jadi ranking 1. Gak ikut ulangan ranking 1. Karena bapaknya bayar. Kalau misalnya di zaman gua tuh dulu yang gak naik kelas yang digituin. Oh. Gak naik kelas nih, terus disamperin nih oknum lah ya. Disamperin ke rumah anak yang gak naik kelas. Pak, Bapak anaknya nggak naik kelas nih. Mau dinaikin nggak? Iya, mau dinaikin nggak? Tapi saya sih pengennya naik. Ya, tapi saya kesini kan jauh. Rumah saya di Mojokerto loh, Pak. Jauh ya? Langsung dikasih baru tuh naik. Cuma kalau misalnya untuk satu pelajaran itu old money banget sih. Untuk nyogok satu pelajaran doang. Iya, itu Itu gara-gara old money sih. itu. Nggak ada grup. Nggak ada grup ya, kasian juga ya. Tapi kayaknya sekolah mahal nggak sih itu? Yang Kak Berli sekolah. Sedang-sedang aja. Apa emak? Sekolahnya apa? Maksudnya Ada lah, jangan disebutin lah. negeri apa swasta? Negeri apa Swasta. Iya pasti ini. Pasti yang bulanannya itu bisa buat bayar semester gua sampai S1. Pasti mahal itu, yang di Bogor banyak, gua tahu sekolah-sekolah yang di Bogor banyak. Tapi kan dengan belajar dari SMP, SMA tidak mulai mencari teman gitu Kak untuk Enggak lagi. Enggak Ya ya? aku bodo amat gitu loh, yang kayak ya udah belajar aja yang penting gitu. belajar aja ngikutin apa maunya mama. Iya, dan emang nggak dikasih jajan, jadi Masa nggak kasih jajan? aku nggak dikasih jajan, dikasihnya bekal. Oh bekal. Iya, tapi dikasih pulsa waktu itu 1 bulannya itu 100.000 kan, dan itu kan gede banget ya Gede Wijis ya, banget. itu gede banget. Akhirnya dulu tuh masih bisa pulsa itu ditransfer. Aku jualin buat beli batagor. Akhirnya aku bisa makan batagor guys. Kalau gitu mah buka but Berliana Sel. Kalau kayak gitu mah 100.000 loh. Goceng dulu kan 2.000 juga ada yang beli. Iya. Ya kan? Dulu yang flexi itu nggak 2.000-an tau nggak beli pulsa tuh. Jadi Dijual. kalau abis tuh nelpon bokap, kamu nelponin siapa sih mama gitu. Oh, jadi itu cikal bakal mama minta pulsa tuh ya? Lagian alasannya sama mama. anjir. Oh, jadi dulu tuh berapa keuntungan nih? Keuntungan bisnis pulsa waktu itu? Pokoknya aku tuh kalau ngejual pulsa 2.000 itu aku cuma dapat 1.000. Yang penting aku bisa beli batagor atau empek-empek di sekolahan itu kan. Kalau enggak aku nggak bisa karena bawa bekal. Tapi bekalnya yang pas dibuka jadi ada matanya, ada kumisnya gitu nggak? Ya Apa yang nggak biasa terlalu gitu enggak, ya sih. nggak kreatif ya. Kirain bakalan unyu gitu. Enggak. Tapi gua nggak expect sih, maksudnya nih kalau misalnya sama gua ya, bukan gua bilang lo orang kaya, tapi kalau sama gua mah jauh sih kayaknya ya. Karena kalau nggak diongkosin tapi dikasih bekal diantar jemput kan. Bekalnya itu kan. Kalau gua dibekelin semangat. Oh iya. Ya, berangkat sekolah dibekelin semangat. Semangat ya. Semangat ya, jalan kaki. Gue pernah ada di tahap itu. Jadi kalau misalnya sama Kak Berli, wah ini mah enak lah gitu. Nah, waktu itu kalau misalnya eskul gitu mintanya gimana? Nggak dikasih? Enggak, aku nggak ikut eskul sama sekali. Hah? Oh, bukan negeri sih ya. Kalau negeri tuh wajib tuh eskul. Oh iya. Oh, jadi nggak ngalamin ikut rohis, Enggak lagi. ikut futsal, enggak. Enggak. Jadi kenangan waktu Pas kibra aja nggak bisa.
Oh iya, aku ada cerita. Aku tuh nggak bisa berdiri lama. Kalau misalnya berdiri lama, aku tuh pasti pingsan. Jadi ayah aku bayar buat aku tidak upacara. Paham nggak? Jadi baru gini, kan barisnya tuh kan susah banget ya. Maksudnya bukan susah, lama. Barisnya itu lama. Abis itu baru pembukaan, cegat pingsan. Langsung pingsan. Aku langsung pingsan. Emang ini ya apa? Itu aku nggak tahu dia metabolismenya? kenapa. Tapi Metabolisme tuh akhirnya dari SMP sampai SMA bokap tuh udah ngomong kalau misalnya aku tuh nggak boleh ikut nggak boleh ikut upacara. Waduh, sangat berat sekali ya jadi bapaknya ya. Ya kan harus bayar SPP, ya kan uang gedung sama uang upacara. Jadi uang upacara itu Tapi aku nggak tahu itu ada kenapa dibudgetin. akhirnya bisa, itu aku nggak tahu kenapa. Nggak, waktu itu emang nggak periksa ke dokter. Ini apa Periksa penyebabnya? itu ya apa, darah rendah. Oh, darah rendah. Iya. Kalau gue sih curiga kayaknya dokternya kerja sama sekolah tuh. Kenapa? Supaya nggak upacara terus. Jadi sekolahnya kan dapat intensif ya. Sekolah dapat intensif. Gue ada kecurigaan kayak begitu sih. Tapi upacara tuh sekolah tuh kehitung jari dong. Pernah upacara? Pernah 2 kali. 2 kali dong. 2 kali dan 2 kali pingsan. Terus teh hangat dong langsung sembuh. Hangat, iya benar-benar. Hangat Langsung sembuh. dibawa ke UKS. Iya. Habis itu udah sembuh. Ya kan langsung sembuh kan? Udah sembuh, iya. Iya, tuh kenapa ya teh hangat di ruang UKS? Kenapa ya teh hangat itu ya? Tapi kanker bisa nggak sih? Lebih ke kantong kering bisa ya. Iya soalnya teh hangat tuh menyembuhkan semua loh. Itu kan Iya. darah rendah. Dulu tuh Kok temen. kegemukan nggak ya? Nggak bisa ya Nah menyembuhkan? kalau kegemukan itu nggak cuma teh. Apa tuh? Minum tehnya di atas treadmill. Gini. Baru kurus tuh. Masa bisa kurus minum teh? Oh jadi seumur selama sekolah, ini menarik banget nih. Upacara tuh cuma 2 kali. Iya. Dan itu tuh jadi orang tuh bayar ya. Tapi ada Aku nggak tahu bayar apa enggak ya, tapi ya Kemungkinan lah ya. Kemungkinan mungkin ya. karena kan kalau enggak itu Atau kan ada surat dokter dan lain-lain mungkin. bisa jadi. Tapi kalau nggak upacara terus kan nanti kan masuk nilai itu upacara. Emang masuk nilai? Ada masuk nilai. Tapi gue tuh pengen banget jadi itu loh, yang Yang pembawa- pembaca apa sih? Pancasila. Ya Pancasila tuh gue Enggak, Pancasila mah ngasih doang. Yang Pancasila ngasih Sama doang. yang gini-giniin bendera. Ini lebih berat. Pengibar bendera. Iya. Yang bawa belangko. Iya. Kalau eskul, aku pengen paskibra. Oh, tapi sebenarnya nasionalismenya tinggi ya. Tapi nggak boleh kan? Panas karena. Us. Enak banget ya. Kalau dengar orang yang ekonominya lebih baik ya. Gak boleh karena panas. Kalau gua tuh tiap hari panas. Karena seperti dengar ocehan, nilainya harus bagus. Kalau nggak masuk negeri nanti nggak disekolahin. Makanya gua tuh dari SD sampai kuliah itu negeri. Karena kalau misalnya masuk swasta, SD aku negeri kok. Oh, SD Aku negeri. susah waktu itu SD. ekonomi keluarga. Iya. Oh iya. Berarti SMP sama SMA tuh kebangkitan ekonomi ya? Iya. Kenapa bisa bangkit? Lah kenapa jadi nanya dia? Kenapa jadi nanya Jadi keluarganya keluarga ya? dia? Emang SD susah? Nih gue pengen compare nih, coba SD-nya susah apa? Sesusah. Gue pernah ngalamin ya jalan jauh, terus susah makan, pernah. Masa Terus sih? lampu apa PLN dicabut ya. Oh, serius? Serius gue pernah ngalamin itu kok. Uji nyali dong di dalam. Pakai obor. Serius pakai Sumpah, obor? Itu pakai obor. Abis itu, jadi pas bangun tidur, itu hidung aku semuanya hitam. Oh karena asapnya. Asapnya kan di dalam kamar gitu hitam. Pernah juga kayak si bantal ini kebakar. Ngeri banget. Iya benar. Pakai obor. Mungkin dulu orang tua penggalang kali ya. jadi dia berpikiran untuk pakai obor. Siapa yang ngidein obor? Lilin mahal sih sebenarnya. Kalau Karena kan misalnya kayak disusah. semalaman gitu nggak sih? Jadi kalau misalnya pakai lilin kayak boros pasti. Jadi sempet itu tinggal tuh dengan malam-malam tuh pakai obor ya. Iya. Lu nggak pernah kan? Kurang susah bro. Wah, anjir. Wah. Aduh susah. Ya. Gua dulu nih makan nasi pakai ciki. Susah gimana tuh? Susah apa lagi tuh? Ada orang tuh. Pernah nggak makan nasi cikinya ciki komo? Lauknya ciki komo. Masih mending nyokap gue pernah beli terasi digoreng abis itu makan, tapi itu enak banget anjir. Itu enak Tapi banget. enak, tapi emang murah. Ya kan murah kan? Cuma segitu doang kesusahannya. Iya. Gua beli mie kuah biar nggak usah beli air.
Kuahnya jadi langsung dari minum tuh. Jadi kalau misalnya makan mie, seret gitu, minum kuah. Oh, nggak punya. Segitunya. Air aja nggak kebeli kita tuh. Masa sih? Bener. Emang lu dari mana? Dari Yakinku Teguh. Gue dari keluarga yang sederhananya tuh sangat-sangat sederhana lah. Kalau boleh dibilang, karena bapak dua-duanya kan. Tapi pernah utang bakso nggak? Wah sering utang bakso, bukan baksonya yang diutangin, abang-abang yang jual minjem utang. Segitunya, utang bakso pernah emang? Pernah. Berapa biji baksonya? Iya nggak? Satu porsi. Iya, seporsi 2 porsi lah. Bayarnya kayak besok gitu. Ya ampun. Masih kaya itu mah. Gua tuh tiap hari ya ngutang bakso sampai kalau dikumpulin itu bisa buka warung bakso sendiri. Saking susahnya tuh. Itu Saking mah lebih susahnya. nggak tahu diri ya. Soalnya kalau misalnya susah, emang gua tuh ngerasa nggak ada yang susah gua gitu. Tapi tidur pakai obor sih nggak pernah sih gua. Tidur pakai Pernah, obor. masih ada lampu Tidur pakai kan? obor ya. Itu doang sih kelebihannya ya. Itu doang gua merasa bersyukur itu doang. Sisanya kayaknya lebih beruntung. Soalnya kalau misalnya lu kan SMP sama SMA bangkit tuh. Iya. Ekonomi keluarga lu. Kalau gua tuh udah mah tidak bangkit, makin terpuruk. SMP, SMA justru orang tua gua punya utang di mana-mana. Oh iya. Punya utang di mana-mana. Sebelum zaman pinjol, ya bokap gua udah diteleponin sama orang. Jadi kayak misalnya pinjol-pinjol yang sekarang orang stres karena pinjol, emang ini bahaya juga sih. Bapak gua tuh kayaknya nggak seberapa sama gua dulu dah. Beneran. Sampai gua tuh pernah waktu itu makan mie ayam sama bapak gua. Makan mie ayam, ini sedih sih, gua nangis gua. Tisu. Jadi makan bakso ya kan, ada debt collector mau nagih nih. Oke. Debt collector mau nagih karena bapak gua tahu di luar ada debt collector, makannya dilama-lamain, ya kan. Terus juga makannya pelan-pelan ya dilama-lamain karena supaya dia pergi dulu sampai debt collector yang masuk buat ikut makan. Sampai ditungguin, perasaan udah kosong nih. Sampai segitunya, sampai kita tuh pas sudah dianya nggak terlalu merhatiin kita, baru kita cabut. Oh. Itu segitunya dulu. Masa nangis Pak? Wah, dulu tuh gue sampai segitunya, sampai orang tua gue tuh sempat kabur dari rumah gitu. Yang bilang bapaknya ada, enggak, bapaknya nggak ada gitu. Oh iya. Nggak pernah kan di tahap itu kan? Enggak sih. Nggak pernah kan? Misalnya, orang tua tuh sampai berantem tuh gara-gara ekonomi. Tapi bersyukurnya sih, gua bisa hidup sampai sekarang sih, ini bersyukur banget sih. Iya, Ya, pasti. apalagi pas ngelihat Instagram Kak Berli, wah, jadi lebih semangat hidup. Kenapa, Men? Ya, karena di dunia aja ada bidadari, apalagi di akhirat. Oh, ada. Kita harus beribadah dan berjuang. Iya, betul sekali. Karena apaan sih Bang? Apaan sih? Nah, pas lulus SMA, Heeh. kuliah nggak? Enggak. Kenapa nggak kuliah? Karena kan bokap itu di perhotelan. Ih, keren. Jadi tamu. Kerja maksudnya. Oh, kerja. Iya, bokap tuh di perhotelan. Abis itu bokap mau aku sekolah perhotelan. Tapi aku mau sekolah waktu itu di IKJ. Oh, seni, jiwanya seni. Terus? Iya, nggak boleh. Terus aku bilang kalau nggak di IKJ, aku nggak mau kuliah. Aku bilang gitu. Ya udah nggak usah kuliah aja. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Nah, abis itu aku akhirnya kabur dari rumah. Serius kabur, yang bawa barang, yang bawa baju. Iya, bawa tas satu doang sih. Kan berat. Oh iya sih. Ya kan? Masuk akal. Iya, Tidak bawa mungkin. tas satu doang ya, baju seadanya gitu. Terus? Karena diomel-omelin, habis itu kabur. Aku inget banget, itu aku megang uang kayak 50.000 atau 75.000 gitu. Sambil nangis-nangis ke terminal Baranang Siang. Oh, Baranang Siang. Iya kan? Aku langsung naik bus aja. Aku nggak lihat itu jurusannya mana. Ya Allah. Terus kemana? Terus tiba-tiba nyampe Bandung. Ya Allah. Nah, itu aku inget banget kayak sisa uang aku tuh nggak bisa buat pulang lagi. Terus? Akhirnya aku ngamen 1 tahun di Bandung. Serius? Serius. Jadi Kak Berli itu ngamen di Bandung setahun gara-gara cabut50 ribu doang. Iya. Nah, selama setahun itu
Kan cukup dong untuk balik lagi naik bis. Masa kagak Iya, cukup tapi kan uangnya? marahan masih ada lah ya. Marah habis itu aku happy karena aku suka banget sama musik kan. Oh, di situ Jadi baru aku mana? ngamen. Ah. Ngamen nah. Tuhan baik lah ya. Aku dikasih teman-teman yang bukannya bandel gitu, tapi bener-bener emang musisi jalanan yang emang dia berkesenian di sana gitu. Total aku ngamen itu ada 5 personil. Ada yang main kontrabas, perkusi, cello, biola, gitar, Oh, sama jadi nyanyi. bikin grup musik. Iya, Apa nama grup musiknya? nggak ada grup, Oh, nggak ada grup. tapi ya ganti-gantian gitu kadang Oh. yang ini kemana, yang ini kemana gitu. Tapi bener-bener emang musik. Oh, itu tuh pas udah lulus SMA. Itu SMA. Ini cukup survive juga sih. Ini kan dari anak yang anak komplek ya jatuhnya ya. Anak komplek banget yang introvert bisa punya keberanian ke luar kota tuh karena terkekang banget tuh di rumah, berarti tuh. Iya kan, gue ceritain kan dari gue sekolah segala macam memang nggak pernah ngelihat dunia luar. Bahkan waktu itu ke Bandung kayaknya itu baru pertama kali. Baru pertama kali keluar kota itu. Apa baru Ke pertama Bandung. kali sendirian? Sejauh itu? Sendirian. Terus tinggal di mana di Bandung? Ada di sanggar gitu, sanggar-sanggar yang isinya semuanya seniman. Ada seniman Wow. pahat kayu, ada pelukis, ada sastra, sama pengamen-pengamen kebanyakan. Oh, setahun terus bisa balik lagi ya ke rumah? Balik lagi 1 tahun kemudian itu gara-gara salah satu pengamen namanya Kak Jum. Itu dia bilang kayak, kayaknya lu balik deh ke Jakarta. Jangan ikutin jejak kita. Gua tahu lu suka musik, nanti di Jakarta lu kerja, abis itu les musik, biar lebih dari kita. Luar biasa, emang respect lah sama teman-teman yang hitungannya kan orang stranger datang tapi Iya. dinaungin gitu ya, diayomi dengan baik ya. Sampai sekarang masih kontakkan sama Masih. Oh. Aku kalau ke Bandung aku ngamen lagi. Oh, ngamen lagi. Iya, Cuman bareng kan mereka. kayaknya kalau dikasih ceban kayaknya masa Herliana dikasih ceban sih. Ya kan, tidak mungkin. Gocap lah palingnya ya. Kalau misalnya ngamen lagi, kalau sekarang lebih ngeh dong orang. Kalau misalnya lu ngamen lagi di Bandung, lebih ngeh dong. Wih. Aku pakai topi sih. Oh, pakai topi. Emang sih kalau orang kalau pakai topi langsung, gua kan kalau pakai topi jadi Ariel Noah. Emang topi itu kadang-kadang suka menyamarkan orang. Tapi mereka tanggapannya gimana melihat Kak Berli bisa, kok lu bisa mereka jadi artis ya? sedih, senang sekali. Oh. Mereka senang sekali, terus bangga lah pasti ya. Bangga abis itu ya, woi jangan karena mereka udah di atas aku. Bahkan dulu tuh aku nyanyi tuh lagu Beatles. Wih, ya lagu-lagu zaman Iya. zaman mereka bukan zaman kita. Karena emang udah pada Dewasa ya? bukan pengamen yang gitu, nggak yang gitu. Iya. Kalau pengamen Bandung sama Jogja emang mereka mah Iya. ini sih, masa klasik sih. Kadang-kadang Erwin Gutawa gini. Di pinggir jalan kadang-kadang orkestra kadang-kadang di pinggir jalan. Wah gila, kalau misalnya Bandung sama Jogja sih emang gudangnya seniman sih kalau kata gue. Iya. Nah itu yang menyebabkan Kak Berli ini mengeluarkan single Tuhan Pasti Tahu ya? Iya. Itu apa single keberapa tuh Tuhan Pasti Tahu? Sebenarnya 4. Udah produktif juga ya? Ya, tapi yang diseriusin baru yang ini ya. Yang Tuhan Pasti Tahu. Oh, kirain gua tuh biasanya kan konten kreator nih nyanyi itu karena dia jadi konten kreator. Berarti udah ada basic musisinya ya. Udah, bahkan dulu itu pertama kali naik aku nge-cover di Instagram awalnya ya. Awalnya cover lagu. Awalnya cover lagu, terus putus sama mantanku. Kok lu ketawanya senang banget sih? Maksudnya kalau misalnya putusnya senar gitar, wajar dong, nggak bikin konten lagi. Kok ini putus cinta, jadi nggak bikin konten lagi. Enggak, malah pada saat putus itu kan kalau cewek tuh kayak putus nih, pokoknya gue mau lebih cantik. Lebih terlihat baik-baik aja. Nah, jadilah sering foto waktu itu. Sering foto, ternyata banyak yang suka. Iya, diterusin lah, kejeblos lah dengan dunia-dunia yang menurut aku bukan diri aku sebenarnya. Oh, jadi itu sebenarnya persona ya? Karakter-karakter yang dibuat di Instagram. Kalau sekarang sih gue lihat sih udah ini karya isinya sih ya. Kan sebelum-sebelumnya emang image itu seperti itu berarti
nggak nyaman ya Kak Berli ya seperti Nggak itu? nyaman Oh. banget, nggak nyaman banget. Tapi aku bersyukur. Hmm. Nggak nyaman tapi aku bersyukur. Itu bisa jadi salah satu bab hidup yang jadi pelajaran lah ya. Betul. Tapi emang mantan itu berarti juga ngasih efek yang bagus itu dia tuh. Benar. Efek yang bagus sekali. Gue tuh nggak nyangka banget. Gue kira lu tuh sebahagia itu loh hidup lo. Sebahagia konten-konten lu loh. Bahagia kok. Enggak, bukan, maksudnya di balik background itu ternyata ada sedihnya juga ya. Tapi pada saat ngamen itu hari-hari bahagia gue loh selama gue hidup. Oh, dibanding lu tinggal di Dibanding mungkin gue bisa bilang ya selama jadi di entertain inilah ya. Karena gini, pada saat gue ngamen kayak dapat uang 20.000 makan, besok cari lagi. Gue nggak pengen, aduh ada iPhone 16 nih, wah itu baju lucu tuh, ada tas lucu, bagus segala banget. macam. Jadi kayak terlalu banyak tuntutan di diri gue yang akhirnya buat gue itu nggak bahagia. Tapi sekarang nggak bisa gue kontrol itu gitu. Benar. Sometimes gue ngeliat kayak, wah cowok lucu nih, berapa ya? Gitu. Nggak ke situ ya. Gitu lah. Bener Jadi banget. itu Bener sisi banget. bahagia gue. Bahkan gue bersyukur banget pada saat itu gue mengalami masa itu. Jadi kayak I think gue rasa nggak semua orang pernah ngerasain sebersyukur itu. Gitu. Tapi thank you banget loh Kak Berli karena udah mampir ke sini. Banyak banget tadi kisah-kisah masa sekolahnya yang ternyata bisa jadi pelajaran lah untuk kita ya. Iya, jadi pelajaran loh. Ternyata tidak semua hitungannya terpenuhi. Orang tua memenuhi kebutuhan anak, tapi kebutuhan jiwanya nggak terpenuhi. Ya, jadi kayaknya uang itu bukan landasan dari anak itu bisa hidup normal dan bahagia. Mungkin dikasih kebebasan atau dikasih pengertian yang bikin anak itu bahagia. Jadi benar itu ya, uang tidak bisa membeli kebahagiaan, tapi bisa membeli PS5. Oke, Kak Berli ini kan di ujung konten biasanya ya, narasumber Kenapa tuh? bintang tamu Yes. memberikan quotes atau kata-kata motivasi Kenapa, Mek? kepada para good human. Jadi Kak Berli ada quotes nggak atau kata-kata mutiara supaya orang-orang yang membeli kuota paket malam, yang nyolong paspor wifi tetangga, ketika nonton ini di akhir ada sesuatu yang bisa dipetik. Seperti mangga. Seperti mangga. bukan gua. Iya, buah mangga kan dipetik. Memang benar petik mangga. Gua mikirnya yang lain. Kan Astagfirullahaladzim. bisa petik jeruk, petik strawberry. Iya bener petik gitar ya. Petik gitar. Aduh, emang otak gua harus dipetik nih kayaknya. Dari yang kotor-kotor nih. Ini fokus dari tadi. Kamera Anda nih yang ngeblur. Kak Berli ada kata-kata mutiara nggak? Kata-kata mutiara apa ya? Lebih mengenal diri sendiri, mencintai diri sendiri itu yang paling penting karena nggak mungkin orang mencintai kita, menghargai kita kalau kita nggak mencintai dan menghargai diri sendiri. Luar biasa. Yuk kita bahas hanya di Nostalgia. Gila lu, waktu SMA. Sekarang enggak dong.